Hai guys, halo semua, welcome back to weekly video. Di video gue soal bahasa Indonesia, ada nanya soal kanji dalam bahasa Jepang. Nah, kebetulan tuh gue juga demen Jepang. Dulu gue juga belajar bahasa Jepang, jadi ayo kita ngomongin soal kanji dalam bahasa Jepang. Nah, pertama gue nyari soal sejarah bahasa Jepang. Yang gue temuin ternyata bahasa Jepang itu lumayan misterius, karena dia tuh nggak jelas famili bahasanya kemana. Ada yang berpendapat itu bahasa dari Ural Altai, ada yang berasal bilang Chinese, ada yang bilang Polynesian. Kalau kanji sendiri sih udah jelas banget dia berasal dari bahasa Chinese. Cuma, kalau ke zaman modern itu, Chinese karakter sama Japanese kanji ya udah beda. Japanese kanji pasti udah beberapa disimplify, cara bacanya juga beda sama Chinese. Sedangkan di Chinese sendiri, mereka juga udah pakai simplified Chinese. Tapi, kalau kita lihat dari struktur kalimat dalam bahasa Jepang itu, dia lebih mirip ke Korean daripada ke Chinese. Struktur dalam bahasa Jepang itu subjek, objek, predikat. Dan setahu gue, Korea juga kayak gitu. Sedangkan kalau Chinese itu subjek, predikat, objek, kayak bahasa Indonesia aja. Karena struktur bahasa Jepang itu agak beda, subjek, objek, predikat, gue bilang ini yang bikin lumayan susah belajar bahasa Jepang. Susahnya tuh bukan untuk baca atau nulis. Baca, ya tinggal belajar aja hiragana sama katakana, terus kanji tinggal dipelajarin. Nulis, ya susah sih kalau mau stroke-nya bener tiap kanji. Terus yang menurut gue susah tuh ngomong. Ngomong itu bukan pronunciation-nya susah, karena bacanya kayak alfabet biasa. Tapi buat mikirin kalimat di kepala gue yang kebalik strukturnya itu, menurut gue tuh susah. Kenapa ada kanji? Ini ada pertanyaan yang semua orang pasti bertanya kalau belajar bahasa Jepang. Padahal mereka udah punya hiragana dan katakana yang kayak alfabet. Kenapa sih mesti susah-susah ada kanji? Well, nggak ada yang tahu sih kenapa Jepang masih pakai kanji, nggak ada alasan pastinya. Tapi menurut gue dan setelah gue baca-baca, yang pertama adalah sejarah. Karena dokumen sejarah bahasa Jepang pasti dalam kanji. Kalau kanji tiba-tiba hilang, ntar orang-orang di masa depan, dia nggak bisa baca dokumen-dokumen yang bersejarah ini. Dan kita tahu, Jepang itu lumayan negara yang sejarahnya panjang dan mereka sangat menghargai sejarah. Kedua, kanji memberikan arti pada sebuah kata. Dalam bahasa Jepang itu banyak banget homofon. Kata yang bunyinya sama, tapi artinya beda. Misalnya, yang pertama ada ageru. Kalau kanjinya kayak gini, artinya mengangkat. Sedangkan kalau kanji satu lagi, artinya menggoreng. Jadi kanji memberikan sebuah arti. Contoh berikutnya ada atsui. Atsui ini artinya bisa panas dan dia masih kebagi dua lagi. Panas untuk cuaca atau panas untuk minuman. Kanjinya beda. Terus ada lagi atsui buat artinya tebal, kayak buku tebal. Yang ketiga ada kanji untuk memudahkan membaca kalimat dalam bahasa Jepang. Karena kalau kita lihat dalam teks bahasa Jepang itu mereka nggak ada spasi. Jadi kanji ini memberikan sejenis spasi yang mendistingkan antar karakter. Oke guys, jadi sekian buat video kali ini soal kanji. Kalau kita mau belajar bahasa Jepang, ya kita mau nggak mau harus belajar kanji, karena itu bahasa mereka. Kanji ini sendiri ada 2000-an yang official yang ada listnya sama Japanese government. Oke guys, jadi kalau kalian punya komen atau apa, langsung komen di bawah. Kalau suka jangan lupa like, terakhir jangan lupa subscribe.